pembuatan filmnya ini ngikutin. Sepanjang panggil speaker ini yang paling sulit. Wah, Sering dipanggil. Benar sampai banget. sekarang aja masih diskusi terus ini ya. Terus. Ya, kalau orang lain biasanya speaker H-1 jam atau enggak H-1 juga udah pada siap. Benar. Udah pada siap. Sampai kemarin malam aja masih Zoom juga. Masih Zoom juga. Masih terus ya. Ya. Mempersiapkan yang terbaik. Iya, Sampai betul. gue mikir, aduh gila, kenapa dipanggil ini ya? Karena apa? Karena luar biasa ternyata isi-isinya. Iya, betul. Bukan karena mereka agak banyak permintaan, bukan kan? Persiapannya itu keren banget. Persiapannya keren banget ya. Ya. Oke, so kita mau perkenalkan satu persatu ya. Boleh Katanya mereka juga ini minta ada lagu spesial. ada Nah, juga? jarang-jarang kan speaker minta lagu spesial kan. Oke. Boleh ya. Oke, kalau gitu kita akan Panggil siap-siap satu ya. Jadi begitu kita panggil, sambut gitu, langsung tepuk tangan yang meriah gitu ya. Kalau mau headstand boleh ya. Oke ya. Oke. Ini Siap. buat speaker yang pertama. Ini suruh masuk di... Yang pertama adalah... Nggak, kita suruh masuk di detik 12. Ini dia, seorang mama muda, beranak 2, menjadi achiever first timer di PCC Leader. Kita sama-sama sambut dengan sangat meriah, Geriesa Andrea. Dan ini dia ya, first timer Star Club. Seorang ya, suami ganteng, Iya, beranak 2, iya, yang sayang istrinya. iya. Ini dia, Hadi. Yang ketiga, seorang anak muda, cantik. Salah, mati dulu. Nanti, tukar, ya. Sorry ya, kita ulang ya. Seorang anak muda, cantik, ya, berjiwa membantu orang dengan sangat semangat, rajin. Ini dia kita sambut, first achiever buat Genzi Maharani. Dan baru Cipani siap-siap. Cipani siap-siap ya. Rusak suasananya. Dan berikutnya, seorang wanita cantik juga. Seorang istri yang sangat sayang suaminya. Aduh sayang, udah punya suami. Sayang banget. Buat first timers Paus Star Club. Ini dia, Fani. Dan yang tidak kalah menarik, yang akan memimpin acara kita hari ini sebagai moderator, ini dia, Mike Cahya. Oke teman-teman, semangat ya. Oke silakan duduk. Para speaker kita yang luar biasa hari ini, kasih aplaus dulu dong teman-teman. Aduh, oke. Jadi tadi kita udah sebutin ya, ada first timer Star Club, ada Kohadi ya, asik ya. Ada first timer untuk PCC Leader, Geriesa Andrea, asik. Ada first timer achiever dari Genzi, ada Putri. Ya, first timer Star Club spouse ada Civani, asik, keren. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar, Star Club itu apa sih gitu ya? PCC itu apa sih? Jadi setiap tahun Prudential itu akan ada, pencapaian-pencapaian teman-teman ya. Yang namanya Star Club itu di tahun lalu kita ke Praha ya, itu dihitung dari Januari Desember teman-teman, dan tahun lalu tuh kalau nggak salah 650 juta, betul ya? Nah, untuk PCC itu 2,1 miliar ya. 2,1 miliar benar nggak? Ya sekitar itu ya, 2,1 miliar. Dalam waktu 1 tahun. Dan ini, ya itu untuk produksi ya. Yang Leader lebih gede lagi teman-teman ya. Nah jadi ini adalah achiever kita, oke. Bukan cuma ini, achievernya banyak di sini, yang lagi duduk juga banyak ya. Tapi ini adalah first timernya, oke. Nah, jadi hari ini siapa yang excited pengen belajar prosesnya? Ya, oke. Kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Asik. Kayak kuis ya. Nah, kalau kemarin itu kan sebulan terakhir ya, kalau gue lihat Instagram, itu fotonya foto Europe semua. Oke. Ada yang di Praha, ada yang di Dresden, ada yang di, banyak ya. Masih yang di Korea. Nah, dan konon katanya Prudential kalau kasih reward itu edan-edanan, luar biasa gitu ya. Boleh nggak ceritain, Pru tuh nge-treat kalian itu waktu reward di sana tuh gimana gitu? Mungkin dari Ica kali ya, silakan. Maaf ya, tapi sebelumnya nih gue pertama kali nih ngomong di sini, jadi maafkan kalau tiba-tiba gugup, gagap gitu ya, kayak, mendingan gue nyanyi sih dari awal sampai akhir gitu.
Oke, jadi kan gue pertama kali nih ngerasain trip PCC leader ya. Eh Ya, thanks God ya gitu tahun lalu dapat PCC leader. Jadi kan biasa kan ngedengerin dari orang tuh kan trip PCC tuh kan kayak wah gitu kan dan nggak pernah ngerasain. Dan kemarin tuh pertama kali kita ngerasain ternyata tuh tripnya tuh beneran wah, sewah itu gitu ya, seseru itu, seeksklusif itu dan ngerasa prestis lah gitu ya. Nah, karena saya sih anak visual gitu ya, jadi kayaknya mendingan gue tuh udah kirim video. Jadi supaya kebayang gitu kayaknya tuh tripnya tuh kayak gimana. Sampai kayak sleeper hotelnya itu tuh menurut gue tuh sleeper terempuk gitu ya selama gue nginep di hotel bener-bener empuk pisan terus kayak maaf ya alay gitu ya tapi emang bener-bener kayak dapat hotelnya tuh kayak wah gila ya Prudential tuh kasih hotelnya tuh kayak ter the best gitu ya kayak terus ini tuh semalam tuh kalau nggak salah 7 apa 8 juta gitu ya. Breakfastnya enak banget gitu ya selama di sana. Jadi kayak ngerasain kayak oh ternyata tuh tripnya gitu ya fasilitasnya tuh semewah ini gitu kan. Udah gitu ngerasain lagi scene yang apa video yang Hah? Ya kalau misalkan penasaran lihat aja highlight di IG saya ya tolong di add gitu ya. Nah gue tuh ngerasain sih gala dinner ya gala dinner PCC tuh kayak gimana. Nih tuh suami saya kan tuh. Lihat kita tuh dijemput naik kereta kuda. Tuh. Jadi si Prudential tuh nyewa kereta kuda gini kalau nggak salah berapa juta dia nyewa berapa banyak. Kita dijemput. Gimana tuh? Ala-ala itu jadi ngeliat tuh mewah ya terus kayak eksklusif gitu ngerasanya tuh seru sama yang lucunya tuh terakhir tuh karena itu ada kayak dance waltz competition gitu loh jadi kayak kita tuh ada kompetisi ngedance gitu terus hadiahnya itu 2 tiket Eropa ke Brussels sama Amsterdam jadi kan si 2 ambi ini kan buat kita nggak bisa kita tetap daftar kata gue gitu ya jadi kan mikirnya kalau menang tuh kayak gini nih itu gue pakai heels 12 cm ya diinjekin si Edward berkali-kali gitu ya kayak tapi kan tetap harus senyum gitu ya di depan gitu karena gue mikir Edward kalau kita menang kita nggak usah dapat PCC saya kita udah dapat gitu kan ya gitu ya itu kan salah nggak menang gitu ya jadi kan harus PCC ya tahun ini gitu terus tapi ya bangganya masuk 6 besar lah ya gitu ya jadi hah dari 8 lah gitu. Enak aja pesertanya tuh puluhan itu ratusan. Gue masuk 6 besar coba. Gitu kan. Terus udah gitu apa maksudnya seru lah gitu apa acara dinernya gitu kan. Ngerasain maksudnya oh ternyata tuh seseru ini gitu. Terus sama satu lagi yang terakhir tuh yang berkesan tuh ke waktu kita ke Chesky Krumlov. Belum pernah dengar kan Chesky Krumlov, gue juga belum pernah dengar. Jarang juga nggak tahu ya. Kita Itu kecepetan sih. Hah? Oh iya. Sorry. Jadi gue tuh sebelum kita ke Praha, kita tuh ke satu kota ini namanya Chesky Krumlov. Jadi kayak kota kecil gitu. Ini tuh bergema. Oke, nah terus begitu si tour leader Panorama itu sampai bilang gini, gue tuh udah lama banget jadi tour leader di Panorama, tapi gue belum pernah ke Chesky Krumlov ini karena hampir nggak ada yang pernah bikin trip ke Chesky Krumlov ini, cuma Prudential yang bikin trip ke Chesky Krumlov ini. Jadi si tour leadernya aja sampai kayak ini tuh first time juga buat kita loh dan ternyata tuh bagus banget gitu ya. Ya pokoknya ternyata kan kayak dan gue tuh ngobrol sama yang achiever PCC yang lain yang kayak udah berapa belas kali gitu di PCC sampai mereka tuh ngomong ini tuh the best itinerary-nya PCC tuh tahun ini katanya.
Jadi kayak wah bersyukur banget gitu kan kita bisa ikut trip PCC kemarin. Gitu sih. Oke, kita juga pengen dengar dari Putri ya. Oke, boleh. Dari sudut pandang lu yang wah ini gua anak muda mau ke Europe nih, ekspektasi dan apa namanya waktu lu nyampe sana Prudential tuh gimana tuh menurut lo? Oke, sejujurnya gue sangat happy kalau trip Prudential. Kenapa? Karena kalau misalnya trip keluarga atau trip sama teman gitu, gue tuh tipe yang planning semuanya. Jadi gue yang bikin itinerary-nya sampai gue tuh bikin hari ini kemana, apa outfitnya, apa gitu ya. Terus rundown-nya gimana gitu. Nah, sedangkan kalau trip sama Prudential itu waktunya jadi princess ya guys ya, karena otaknya nggak terlalu banyak dipakai gitu, nggak banyak mikir dari urus visa gitu ya cepet banget, terus naik bus ke sana, paspor udah dibawain ya sama tour leader, udah langsung sampai sana udah dikasih makan, dikasih travel kit, dikasih duit jajan, bagasi udah diurusin gitu ya, jadi kita tinggal oke dapat boarding pass, pesawat dengan nyaman sampai sana juga. Turnya udah oke banget gitu, udah well organized sama well prepare, hotelnya juga nyaman gitu ya, free time juga dikasih di mana kita bisa ya travel sesuai preference kita lah, ada waktunya gitu kita prefernya kayak gimana. Dan ya jadinya sangat happy ya karena kita tinggal duduk santai tapi semuanya tuh udah diorganize dengan sangat baik dan di provide yang terbaik juga gitu. Terus yang bikin seru juga tentunya traveling sama legasinya sih. Karena kemarin kita sempat ngegabung turnya. Kalau kita yang sebelumnya yang ke Milan kan kita satu bus sendiri ya. Kemarin kan kita ngegabung nih sama agensi lain. Yang senangnya tuh kita bisa banyakan sih. Kebayang kemarin kita sempat kenalan sama orang, oh mereka cuma berdua gitu misalnya sekantor. Kan kayak kurang seru gitu ya. Kalau legacy kan kita bisa ngetawain Coffee Lips bareng-bareng gitu ya misalnya. Itu kan part serunya gitu. Jadi ya bersyukur sih dan hopefully tahun ini kita bisa satu bus sendiri ya. Jadi kita makin seru lagi Keren. gitu. Jadi intinya kalau trip sama Prudential udah dikasih yang terbaik terus nggak usah pakai otak katanya ya. Mungkin kelihatan dari kelakuannya di sana mungkin ya. Nah, nggak ada otak semua. Ya. Nah, katanya kalau di Legacy itu jangan cuman kerja bareng sama Legacy, tapi harus rasain pergi bareng sama Legacy, ya. Nah, kan biasa kalau liburan tuh makin kenal kan, ya nggak sih? Nih orang kelihatannya di kantor cool, oh ternyata gimana gitu ya ternyata kalau lagi liburan gitu kan. Boleh nggak ceritain, ada nggak cerita-cerita waktu lu bareng-bareng sama Legacy-nya tuh serunya gimana gitu? Ko Hadi, boleh Ko Hadi? Gua ini pengalaman pertama sebenarnya pengalaman pertama gua ke luar negeri juga, Mike. Pengalaman jadi kemarin tuh pengalaman pertama ke luar negeri, pengalaman pertama naik pesawat, pengalaman pertama naik bus jujurnya kemarin juga bikin paspor juga ya pasti pertama kali ke luar negeri baru bikin paspor kan ya gitu. Betul betul pertama kali ke migrasi. Nah, jalan-jalan bareng sama Legacy itu serunya bener-bener dari awal banget perjalanan teh udah kerasa tuh serunya, ada yang dari ketinggalan bus lah gitu ya. Seru banget Seru itu ya. bikin deg-degan juga. Sampai di sana juga jujurnya gue kan rada picky ya soal makanan. Nah, gue tuh di sana rada susah tuh makan. Eh, tapi serunya teman-teman. Nah, teman-teman Legacy teh support banget sama gue, care banget gitu. Sampai ada kayak Ko Martin, Ivan, Ko Philip juga ngajakin, "Ya makan Chinese food yuk, Chinese food" gitu yang gue bisa makan maksudnya kan. Mereka sampai mikirin kayak gitu, mereka rela nggak makan yang Aduh, Western so Western sweet gitu lah. banget ya. Ya demi ngajakin gue makan gitu kayak Ko Martin Iya, juga. iya. Nah iya, thank you loh Ko Philip loh udah dibayarin juga gitu kan kemarin. Jadi seru itulah maksudnya bareng sama Legacy. Gua juga kemarin ada satu hari itu benar-benar kita mau hunting foto itu berangkat dari hotel jam 5 pagi dan itu suhunya benar-benar dingin banget. Nggak tahu 6 derajat, nggak tahu 3 derajat, gue lupa gitu. Pokoknya sampai merah semua wajah, tangan sampai kaku ya Put ya. Demi foto-foto gitu sampai tangan baal gitu nggak kerasa gitu. Nah, serunya juga gue ada sempat bikin konten deh diketawain tuh sama teman-teman, sama Ci Adri, sama Ci Fani, Ko Philip.
Wah, kacau ini. Nah, udah diketawain begitu jadi kontennya bagus, bikin juga dia sama. Bikinnya sama persis lagi. Wah, kacau ini. Ya itu makanya serunya kayak gitu sih, bareng-barengnya lah, maksudnya jalan kemana-mana kita bareng-bareng, seru banget lah. Seru banget, kudu nyobain teman-teman. Jalan bareng sama Yes, Legacy. oke, thank you. Kasih tepuk tangan dong buat Ko Adi. Satu lagi ya dari Civani ya. Gimana Ci? Pergi sama Legacy ini pertama kali kan berarti kan? Kesan dan pesannya. Keseruan pergi sama tim Legacy itu buat aku pas Rian hilang dompet. Jadi kalau misalkan liburan ke Eropa, ada yang kecopetan, hilang dompet, paspor, tas itu tuh sering banget ya kita dengar. Jadi pas udah sampai Praha, kita tuh dengar dari grup ISIS itu ada yang kehilangan uang dengan nilai lumayan. Lusanya kita dengar grup kita tuh ada yang hilang dompet, Rian. Udah mau gala dinner gitu kan. Jadi pas kita udah Jadi pas kita udah siap-siap mau ke Forum Karlin tempat gala dinner, Rian itu ke toko ya. Ke toko terakhir dia transaksi lah belanja gitu. Untuk ngecek mungkin positive thinkingnya masih ketinggalan ya. Ketinggalan. Terus pas cek CCTV nggak taunya udah dimasukin dompetnya ke celana. Ya mungkin kecopetan di jalan kalau nggak di metro. Difitnah, pencopetnya juga harga dirinya langsung turun. Terus udah gitu, kan udah sampai hotel, kita semua udah di Forum Karlin kan, di tempat gala dinner. Dia itu sampai ke resepsionisnya si Tatiana ya, kau ya, Erian. Tatiananya sampai kasihan gitu, ngasih voucher metro untuk Rian ke Forum Karlin, dijelasin detail, dikasih maps. Iya kita tuh tegang banget ngelihat Rian udah mana masih berapa hari lagi gitu kan di Praha gimana gitu. Terus WA terus di mana gimana, udah sampai mana. Udah sampai lihat sosok Rian di Forum Karlin ya udah tenang lah ya namanya udah hilang gimana ya. Udah tuh hari itu udah berlalu besoknya dong. Jeng pas breakfast dia ngomong dompetnya ada di celana yang satu lagi. Ya. Put, bisa dikasih lihat nggak videonya? Oh ada videonya ya? Ya ini udah Boleh. apa segala kehilangan dompet gitu kan, karena kan ngurusnya ada kartu kredit, ada apa. Ini Riannya aja nggak tahu nih ada videonya ya. Go, Putri, ternyata dompetnya ada, Putri. Jadi dia tuh nggak sadar kalau dia tuh beli celana baru di Primark, warnanya sama ya Yan. Aduh, minta maaf, Putri. Kamu di mana? Duduk, silakan. Makan dulu. Goceng, enggak nyebut goceng. Katanya kata gue tuh sebelum ke Jerman bisa nggak kalau aku polisi? Ya udah katanya sok aja katanya. Tapi lu nggak bisa ke Jerman kata gue. Ya udahlah, kata gue yang penting ada. Taunya tadi malam dompetnya ada. Kurang panjang ceritanya. Kurang panjang. Bisa sih. Serius? Ada di saku celana gue. Kasih tepuk tangan buat Rian dong. Terus endingnya gimana sih? Ini tuh pertama kali aku Star Club, biasanya kan suami yang pergi, dia maksa, kayaknya sekarang dia nyesel maksa aku. Mulai hari ini aku yang pergi. Udah gitu kan aku tuh pertama kali pergi bareng sama orang-orang Legacy. Aku kenal tapi aku nggak dekat. Tapi seudah pergi bareng ke Praha, aku tuh ngelihat apa? Aku tuh ngelihat ya suka duka bareng-bareng. Kita take care apa semua gitu untuk ingetin tas, awas, dompet, paspor, dan lain-lain lah gitu, awas yang gerombol-gerombolan. Ya oke sih, seru juga, seru banget. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong, teman-teman. Ya.
Jadi pergi bareng-bareng sama Legacy itu memang ternyata ada orang-orang yang mungkin tadinya nggak gitu kenal, oh ternyata orang ini care banget sama gua gitu ya. Jadi lebih mengenal kayak Ivan gitu ngajakin Chinese food, gue belum pernah diajakin makan Chinese food, Van. Ya, ya, oke. Nah tapi asik ya, seru banget ya. Nah, nah jadi teman-teman harus rasain liburan bareng pergi sama anak-anak Legacy teman-teman ya. Nah, ada pepatah katanya liburan bareng itu seperti ujian kepribadian katanya. Tanpa soal tapi penuh jawaban. Asik ya. Nah, ngomong-ngomong tentang saling mengenal nih, kita semua pengen tahu. Ini kan achiever. Nah, yang bisa achieve di Prudential itu backgroundnya kayak apa sih? Ya, kan ini kan beda-beda semua kan. Nah, mungkin boleh nggak kita start dari Civani kali ya, Civani ya. Langsung lanjut ya. Oke, apa background kamu sebelum berbisnis di Legacy? Boleh ceritain, Civani? Aku tuh backgroundnya karena aku lulusan bahasa Mandarin, aku ngajar SD, SMP. Eh Ni hao, ni hao. Eh, Dukanya dulu kali ya, dukanya ngajar, gimana sih beban mental ya, kalau misalnya namanya ngajar, orang tua udah nitip ke kita itu, pasti kan pengen anaknya bisa, pengen anaknya kalau misalnya ujian itu, ya kalau nggak 100 minimal lewat KKM gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya anaknya tuh nggak responsif, yang ngerti sih, maksudnya pulang sekolah capek, terus harus les Mandarin yang hansenya tuh susah banget gitu kan, mumet gitu kan. Apalagi kalau anaknya tuh nggak suka Mandarin. Udah gitu ya sukanya kalau misalnya anaknya bisa, udah gitu rajin. Terus kalau misalkan pas ujian hasilnya dibawa ke tempat les itu, masa aku dapat 100. Nah itu tuh kayaknya happy banget gitu, tau gak sih? Apa yang diajarin tuh nggak sia-sia. Gitu ya. Jadi awalnya adalah guru Mandarin ya, Ci ya. Oke. Kalau di sini boleh sih kapan-kapan ajarin kita Mandarin ya, Ci ya. Euro Oke. ya. Hah? Uangnya euro ya. Oh euro ya, bener. Boleh, Ci, boleh ya. Oke, next Kohadi, Kohadi. Backgroundnya apa Kohadi? Backgroundnya putih gitu ya. Kalau gue sih sebelum di sini udah nyobain beberapa macam kerjaan ya. Nyobain beberapa macam bisnis juga sama istri Lia gitu. Yang terakhir itu gue ada di apa? Jadi salesman ini mobil Honda. Sebelum banget di sini ya. Hubungi saya Hadi Susilo Wijayanto. Asik. Nah, cuman yang serunya di jadi sales mobil itu ternyata udah, maksudnya kelihatannya aja kayak yang wah gitu ternyata, tapi di dalamnya teh nggak oke itu gitu yang gua rasain ya. Terus juga bisnis juga gua udah ngerasain macam-macam, dari yang jual makanan, jualan online juga sama istri bareng kan gitu. Ya ada keseruannya juga ternyata gitu Mike. Sampai juga gua sempat juga ngalamin ada bangkrut juga di tahun 2018 itu. Gitu sih Mike. Dan akhirnya gue ketemu di Prudential ini. Di Prudential berarti dari tahun berapa kok? 2019. 2019 ya, berarti udah 6 tahun ya. Betul. 6 tahun ya, Nah, luar biasa. ini Tepuk tahun tangan dong ke-7. teman-teman. Dari sales, sempat jualan, sempat bangkrut, sama Celia juga ya, udah nyobain banyak ya. Oke. Next siapa? Yang cerita Ica, Ica. Gimana, Ca? Sebelum di Prudential, lo Panjang ngapain? nggak apa-apa panjang. Sepanjang apa? Panjang. Hah? Nggak. Waktunya berapa menit? Time out langsung. Ya panjang lah tuh kan ya. Jadi, aduh, jadi tegang ya di si Edward tiba-tiba di sini. Aduh, gimana? Om bisa nggak ngeliatin aku? Lihat sekarang. Bener juga ya. Dia. Oke. Jadi backgroundnya dulu tuh ada fotonya sih. Si anak visual ya gak sih? Tuh. Videonya ada gak? Video mah nggak ada. Tuh. Gele pisannya, hah? Enggak tuh, itu teh HP Nokia zaman dulu itu teh. Gila, nggak ada. Si Edward tua ya mukanya. Padahal itu teh SMA sih ya.
Dulu kan lagi hits ya poni kayak gitu teh. Nah, jadi kan gue tuh SMA tuh udah bareng si Edward. Jadi gue tuh SMA udah pacaran sama dia. Nah, kita tuh nyari income tambahan lah gitu, nyari uang jajan tambahan. Jadi pas zaman SMA itu gue udah jualan, kalau dulu kan ada HP tuh BlackBerry. Nah, gue tuh udah jualan casing BlackBerry sama Edward. Gue jualan casing, gue jualan Crocs KW tuh sampai suka ikut-ikutan bazar di sekolahan gitu. Terus kita jualan kayak gelang-gelangan kesehatan gitulah yang menipu itulah dulu kan. Yang kalau lu pakai gelang itu terus lu bisa balance berdiri gitu kan. Tapi gue cuan gede itu di situ ya. Padahal gue cuma beli 25.000, gue jual 275.000 itu dulu. Iya gitu kan. Heeh kan. Balance. Heeh. Heeh. Terus abis itu si Edward SMA kan udah jalanin bro ya. Tapi gue enggak. Gue kuliah. Gue pas kuliah tuh gue jalanin MLM. Nah dulu pas zaman gue kuliah tuh ada apa kayak MLM lagi booming gitulah, terus gue jalanin gitu kan awal-awal, jadi masih lumayan kenceng tuh bonusnya, tapi memang capek banget sih. Nah ini foto gue pas kuliah tuh, si Edward juga kayak tua ya di situ ya, kayak terus gue bingung sih gitu ya. Nah terus udah gitu pas gue zaman kuliah gue jalanin MLM, itu tuh capek banget sih. Jadi gue kalau abis kelas gue tuh ketemu orang, gue jualan produk kan, gue setiap hari gue ketemu orang sampai malam, sampai gue tuh sering banget suara gue hilang tau nggak. Nah udah gitu, habis itu kan gue married sama Edward, terus gue punya anak. Pas gue punya anak gue nggak punya suster, jadi gue ngurus, jadi gue full time mom di rumah karena gue ngurus anak. Nah pas lagi anak gue umur 2 apa 3 tahun gitu, kan kayak pengen gitu ya, kayak pengen punya uang jajan sendiri lah gitu. Tapi bukan buat biaya hidup, thanks God-nya, maksudnya kalau biaya hidup sih terpenuhi dari Prudential semua gitu ya. Tapi kan maksudnya kan gue kan kayak banyak maunya aja gitu ya gitu. Banyak kepengen gitu. Jadi ya udah gue tuh gimana ya caranya gue pengen punya duit jajan gitu kan. Nah gue pas anak gue umur 3 tahun kalau nggak salah, gue tuh buka perjastipan tuh. Gue just tip Bangkok lah, kayak Singapura lah, pokoknya kayak gue tuh ya pergi-pergi gitulah, buka just tip. Lumayan juga hasilnya tapi capek banget gitu ya, karena kan gue ninggalin suami, ninggalin anak gitu kan. Akhirnya berhenti di perjastipan itu dan gue hamil anak kedua. Beres hamil anak kedua itu pengen juga kan, maksudnya punya uang jajan juga gitu, tapi gue nggak bisa ninggalin si baby kan. Akhirnya gue buka online shop, gue jualan baju-baju baby gitu, karena kan anak gue cewek jadi kayak seneng aja gitu ya. Gue jualan baju baby, nah itu happy tuh sebenarnya jalaninnya, karena kan gue bisa ngurus baby di rumah sambil gue dapat penghasilan. Cuman waktu itu pandemi kan, kebetulan supplier gue tuh dari Cina lah gitu. Jadi tiba-tiba pengiriman cut off semua, susah banget. Akhirnya gue tutup tuh si online shop itu. Sebenarnya si Edward tuh udah ngajakin gue join Pro itu udah lama banget. Jadi dia tuh sering banget kan kayak udahlah jalanin aja gitu kan bareng-bareng kita gitu kan, daripada kamu usaha ini usaha itu. Tapi ya gue tuh kayak masih yang kayak ya udah hayu aja gitu, ya udah hayu kita setiap ketemu orang, ketemu klien misalkan suami istri ya gue ikut gitu kan, meeting group gue ikut gitu, tapi ya gue cuma di bagian kayak hahihi suasana aja gitu, ya produk nggak gitu ngerti gitu ya, kayak konsep apa lagi gitu, jadi kayak cuma ya udah aja gitu, ngikut aja gitu. Nah sampai ada, jadi gue dari pandemi sampai gue 2023 itu gue balik lagi full time mom dan gue nggak ada uang jajan lah gitu ya. Terus di 2024, nah ini momennya sih, jadi kayak 2024 awal itu ada momen saya Edward tuh ngomong ke gue gitu kan, kayak kayaknya aku tuh butuh kamu banget di sini, dia bilang gitu kan, kayak ya maksudnya kayak kamu bisa nggak, maksudnya kita jalanin bareng-bareng, kamu temenin aku di sini gitu kan. Nah kalau diomongin gitu kan kayak rasanya tuh kayak gimana ya, kayak Luluh ya. gitu ya, kayak ya kayak oh gitu ya, ternyata gue tuh berarti gitu ya, kayak bukan salah, bukan berarti, jadi kayak maksudnya kayak gue tuh berarti bisa berkontribusi lah gitu kan di sini. Jadi ya udah tuh akhirnya awal 2024 ya udah gue bilang ya udah oke, yuk kita jalanin, ya udah kamu ajarin aku, oke aku belajar, kamu anggap aja aku sebagai partner kamu aja gitu. Jadi ya begitulah. Asik, kasih plus dong teman-teman. Kapan-kapan kita perlu belajar Edo tuh waktu itu ngomongnya gimana, intonasinya gimana ya. Itu kayaknya ampuh banget ya. Kamu melas Oh masa sih? sambil transfer juga sih gitu Oh, ya. iya. Itu kan penting gitu ya, pas ngeliat nominal oh lumayan gitu kan. Ada strateginya ya. Bercanda. Oke, thank you. Dan ada Putri.
Boleh ceritain Putri, backgroundnya gimana? Oke, kalau background gua kuliahnya accounting, jadi lumayan template kerjaannya. Ada yang akuntansi juga, kah, guys? Oh, ada lah ya, dikit. Jadi template banget kalau anak akuntansi itu dream jobnya adalah kerja di Big Four gitu. Jadi sebelumnya gua, oh ini foto gua pas kuliah ada. Jadi fokusnya tuh pas kuliah sempat lah coba jualan ini jualan itu, tapi gua tahu itu mah cuma buat duit jajan doang gitu. Fokus gua adalah gimana caranya CV gue bagus dan gue dapat pekerjaan yang oke gitu, yaitu di Big Four. Jadi waktu itu gue aktif Di EY organisasi ya? segala macam ya. Akhirnya gue kerja jadi auditor gitu, kesampean ngerasa keren banget sih karena ya itu kan impiannya banyak orang gitu. Terus jadi secara prestis mah oke banget. Terus gaji fresh graduate juga menurut gua sangat oke gitu kalau di Big Four. Terus kita kan dapat uang lembur juga. Jadi tambahannya oke, fasilitasnya juga bagus. Terus prospek karir ke depannya tuh sangat bagus sih. Entah kita mau stay di Big Four atau loncat tuh tetap bagus gitu karirnya. Dan yang kanan tuh kantor. Jadi kantor gua tuh di SCBD, teman-teman, anak SCBD ya. Asik. Meskipun sepatunya bukan Tory Burch, lanyardnya bukan Coach, tapi gua anak SCBD ya guys ya. Gitu. Ini kantor yang kanan bawah ya? Iya, ini kantornya di gedung ya. Jadi gedung BEJ ada beberapa company yang di situ, EY ada beberapa lantai lah di situ gitu. Itu tahun berapa Put berarti? Gua tuh sidang tuh akhir 2019. Gua start kerja tuh awal Januari 2020 kok. Oh oke, justru waktu awal pandemi berarti ya? Masuk ya? Iya, jadi gue masuk sebelum pandemi, terus 3 bulan setelah kerja itu start pandemi. Oke, keren banget. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Yes. Tapi Nanti kita lihat perjalanannya ya. Ini berarti sudah 5 tahun lo di Pru ya berarti ya. yes, bener. Tapi ada next fotonya Ci kalau. Ada next. Oke. Nah, ya jadi ini dibaliknya kan kok tadi Iya. sisi kerennya gitu. Nah, ini sisi dibalik pekerjaan gua yang gak kelihatan prestisnya tadi. Jadi kan kalau kerja jadi audit tuh identik sama lembur kan. Jadi Iya. ya ternyata emang bener itu kayaknya gak terlalu kelihatan jamnya ya, tapi ya 5:10 terus yang ujung kiri itu gue lagi karantina. Sebenarnya bahasa kerennya gue lupa. Cuma jadi kayak kita disewain apartemen terus kita ya udah di situ aja sebulan 2 bulan buat kejar deadline gitu. Itu tuh di Karawang, di daerah pabrik gitu. Nah, kalau yang itu kayak akhir tahun. Jadi kalau teman-teman planning holiday, gue lagi stok opnam keliling kota. Biasanya berderet kayak seminggu tuh bisa pindah 5 kota gitu buat ke klien-klien. Dan ini efek sampingnya ya, yang foto lainnya. Cuma bagi gue waktu itu mah ini banget ya kalau kayak kata Gen Z mah ini kok hustle culture ya. Asik. Jadi kayak wah gue teh bekerja keras banget dan saat itu gue teh kayaknya mungkin idealis ya. Jadi gue mengira oh gue teh bekerja keras kayak gini gue teh pasti bisa sukses ya. Gue teh udah bekerja keras banget gitu. Sampai jam 5 pagi bayangin, jam 9 udah di kantor lagi gitu. Jadi ya ini mah emang jalan yang harus gue lewatin lah buat jadi orang yang sukses gitu kok. Gila ya price to pay-nya. Berdua ya. Iya buat lu berdua-dua price to pay-nya kayak gini ya. Kerja Yes, sampai bener subuh, banget. temennya koyo panas, sakit tipes. Aduh. Ini obat mah, ini suntik lambung gitu ya. Wah gila serem banget. Jadi semuanya itu ada price to pay-nya ya teman-teman ya. Nggak ada hal yang bagus yang ya udah begitu aja kerjanya ringan, dapatnya gede itu nggak ada teman-teman. Oh nggak ketemu Jovi. Oke, so teman-teman kita bisa lihat bahwa ini tuh backgroundnya tuh beda-beda semua ya. Ada yang pernah jadi di otomotif, ada yang jual online, ada yang just tip, ya, ada yang guru, ada yang di accounting. Tapi hari ini semuanya achiever di Prudential. Gila loh, oke? Ada orang bilang, oh iya ada dia mah pernah kerja di bank. Oh pasti mereka bagus marketnya. Oh pasti mereka skill ininya bagus, skill itunya bagus. Teman-teman, hari ini kita di sini nih skill setnya beda-beda semua. Betul nggak? Tapi hari ini kita semua bisa jadi achiever, ya. So ini tuh bukan untuk beberapa orang. Achiever di Prudential itu untuk semua dari kita teman-teman, ya. Oke, nah sekarang kita conversation-nya lebih deep ya, boleh ya? Oke.
apa meaning atau arti sebenarnya di balik achievement kalian kemarin. Jadi gue dulu pernah dengar gini, oh tahun depan Star Club-nya ke Paris misalnya gitu ya. Ah gue mah udah gak suka jalan-jalan, gue gak ngejar ah. Nah teman-teman, bahwa sebenarnya bukan hanya destinasinya, karena betul nggak semua orang suka jalan-jalan, tapi pasti ada meaning di balik itu gitu ya. Nah mau dong ceritain ya, tadi gue senang banget tuh Putri, backgroundnya keren banget ya, accountant di top big four ya, big four, digaji besar, perusahaannya keren banget gitu ya. Pasti lu udah berkali-kali ke luar negeri dong, iya kan? Kalau perusahaan besar gitu, lu pasti udah sering jalan-jalan dong, ya. Nah, boleh nggak ceritain gimana nih kalau di Prudential terus dapat kemarin ke Praha, ke New York waktu itu pernah kan? Nah, apa sih bedanya, meaningnya gimana sih buat lu? Oke, nah sayangnya klien gue nggak di luar negeri, jadi kan kita dikirim tuh tergantung kliennya. Nah kebetulan klien saya tadi udah di-spill ada di Karawang sama Cikarang ya, jadi masih di situ-situ aja, keluar pulau juga enggak gitu. Dan buat keluar negeri, jujurnya gue belum pernah keluar negeri sebelum gue di Pru, jadi jadi emang ya lumayan seru lah. Jadi keluar negeri tuh jadi salah satu bucket list gue juga. Kayak pengennya ngerasain keluar negeri. Jadi setelah gue ada di Pru itu pertama kalinya gue bikin paspor pribadi gitu. Wah keren. Itu masih polos ya, kosong nggak ada fotonya, masih Jasuka di depan. jadi fotonya tuh kayak dan keren gini nih gue punya paspor jadi excited banget, gak tahu mau kemana ya. Itu tuh gue lihat kemarin juga, paspor gue tuh Agustus 2022 baru punya paspor gitu Oke, kok. itu 2022 berarti pertama kali nih ya punya paspor pergi ke luar negeri itu kemana berarti? Awalnya tuh waktu itu tuh bikin karena waktu itu tuh siap-siap aja sih, waktu itu manifesting dapat kan dari Pro, terus waktu itu emang udah jadi goal pengen nyobain trip pertama kali sama keluarga itu tuh ke Singapura yang dekat lah gitu, pengen ngerasain jalan-jalan ke luar negeri bareng tuh kayak gimana, dan itu juga setelah dari Pro. Cuma kalau trip yang agak jauhnya bukan yang agak jauh, yang jauh banget semuanya tuh dari Prudential juga. Waktu itu pertama kali gue tuh ke Macau. Macau tuh dari Prudential ke Macau sama Hong Kong. Terus habis itu ke New York. Wah, Ke New York juga dari Pru. Pokoknya kalau yang jauh-jauh mah dari Pru semua ya. keren Gitu, ya. Gitu sih. Jadi meaningnya buat gue jujurnya sebelumnya nggak pernah kebayang ya bisa traveling. Maksudnya gue sama sekali nggak kepikir gitu. Gue teh bisa keluar negeri. Tapi ya berkat dari Pru ya ya bisa tercapai gitu ya. Sampai sekarang juga gue kalau masih misalnya kan suruh siapin foto atau ngedit video tuh masih suka agak mellow gitu loh, kayak gila ya, dalam berapa tahun teh hidup gue tuh berubah banyak cuma karena gue teh ngambil satu keputusan yang menurut gue saat itu teh ya berani banget ya, gue ngapain ya waktu itu mikirnya gitu. Tapi ya gila kalau dengan kita ngambil keputusan gede teh perubahannya tuh bisa sebanyak itu gitu. Keren. Keren banget. Keren banget. Berarti dari EY itu ke Cikarang sama Karawang ya? Iya. Oke. Kalau di Prudential udah pernah sampai ke New York, ke Praha gitu ya. Gila. Ini milestone banget ya, milestone hidup banget ya. Nah pengen tahu dong kalau dari Ica gimana Ca? Kemarin PCC leader itu keren banget. Tapi apa meaningnya buat lo Ca? Meaningnya ya. Jadi Bahasa berat ya. Inggris. Boleh Edward aja nggak sih yang jawab? Jadi meaningnya sih ya bukan lebih ke arah reward jalan-jalannya aja sih gitu ya. Tapi lebih bersyukur ya tuh kita tuh ngerasain bisa naik kelas tiap tahun gitu. Jadi kan pertama kan dapetnya Star Club Producer ya. Udah gitu ke Star Club Leader. Udah gitu ke Double Star Club Producer, ke Double Star Club Leader. Dan akhirnya bisa ngerasain PCC Leader. Jadi kan kalau nggak salah dari 2015 sampai 2021 itu achievementnya Star Club Producer. Dan pas Star Club Producer kan kayak ngelihat orang double Star Club tuh kayak oh keren ya, kok bisa ya orang double Star Club gitu ya, kayak oh pengen ya gitu ya. Kepengennya mah sebenarnya udah lama gitu ya, pengen banget gitu ya. Tapi kan memang nggak semua yang kita pengen itu langsung tiba-tiba dapet gitu ya. Tapi kan ya asalkan tetap bertahan dan mau ngusahain aja gitu kan. Dan akhirnya bersyukur waktu itu pertama kali Double Star Club itu kalau nggak salah 2022 Double Star Club Leader ya kalau nggak salah.
habis double star club ngelihat orang yang PCC gitu kan ya, kayak aduh pengen banget ya PCC, kan ngedenger kan kayak keren gitu kan, kayak tripnya oke. Jadi kan kayak ngerasa bisa nggak ya gitu ya PCC. Dan memang waktu pas awal tahun 2024 itu kan kita ikut camp legacy tuh. Itu kan nulis kan goalsnya. Nah itu kita tuh nulis di goals kita tuh PCC leader gitu ya. Itu bukan pertama kali nulis PCC juga gitu ya, udah berapa kali gitu ya kan nulis. Tapi kan mungkin ya kemauan kepengennya tuh makin lama makin kuat gitu ya. Jadi ya bersyukur pas tahun 2024 kemarin ya bisa dapet PCC leader gitu ya. Jadi ya meaningnya lebih ke arah apa ya, kalau maksudnya kita kalau punya sesuatu yang benar-benar kita pengen banget gitu ya, terus akhirnya tuh kita berhasil wujudin itu gitu. Nah itu kan lebih, maksudnya buat kita tuh kayak ya meaningnya itu gitu. Dan maksudnya si PCC leader ini juga bukan cuma karena kita doang gitu ya, tapi banyak banget kontribusi dari partner-partner kita, tim kita ya, Be Brave gitu ya. Dan ya bersyukurlah ada Be Brave juga gitu. Wow, keren. Mantap. Jadi mungkin lu dari yang one day gue pengen PCC Iya. sampai oh ternyata gue bisa ya PCC Iya. gitu ya. Wah gila keren banget ya teman-teman ya. Oke, PCC ini nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng ya. Nah next kita mau dengar dari first time yang achieve Star Club. Wah asik banget. Kok Hadi boleh gak ceritain apa sih meaningnya Star Club buat lo sama Cilia? Cilianya dipanggil juga kali ya. Gak usah. Kok Hadi boleh silakan Kak Nah, Adi. kalau dari gue sendiri kayak lebih ke mirip-mirip juga sama teman-teman sih ya. Kayak dream comes true gitulah Mike. Jadi dari awal kita join di Pro itu emang udah kayaknya lihat orang-orang yang Star Club itu wah pengen dapat jalan-jalannya dari Prudential juga ke luar negeri gitu kan. Cuman setelah menjalani beberapa tahun itu kayak yang mustahil gitu buat gue karena secara gue di sini itu kan nggak punya market ya. Gue bukan orang asli dari Bandung dan gue juga bukan sekolah di Bandung. Jadi gue di sini nggak ada circle-nya sama sekali gitu. Bener-bener harus yang nyarinya teh kita sempat nganpas juga dulu. Nah kayaknya buat dapat Star Club yang angkanya segitu itu eh mustahil gitu. Apalagi jauh tiap banget tahun gitu ya. kan tambah gede Ya, kan si angkanya ini. Sedangkan kita growth-nya itu nggak sampai segitunya. Nah tahun 2024 itu dari awal tahun itu si Lia itu udah ngomong pengen banget, pokoknya gue pengen dapat achievement, gue pengen naik panggung gitu, sesimpel itu doang sih. Dia nggak pengen jalan-jalannya, nggak penting jalan-jalannya kemana, yang penting gue naik panggung, gue dapet piala, dia pengennya kayak gitu. Ya puji Tuhan sih setelah kita perjuangin sampai akhir Desember banget itu ya akhirnya bisa achieve gitu. Gila. Thanks God gitu. Dan hopefully nanti berharapnya ke depannya gue juga sekarang kan udah pernah ngerasain Star Cup, tahun ini pengennya bisa double jadi bisa berangkat barengan. Yes. Ini juga mirip ya. Jadi tadinya tapi menarik sih. Jadi setelah beberapa tahun lu jalanin, lu malah merasa oh ini kayaknya mustahil buat gua. Gitu ya. Betul. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya tentang prosesnya nanti mungkin Cilia juga boleh ke depan ya teman-teman ya. Nanti boleh cerita juga ya. Jadi ini sangat meaningful teman-teman Star Club pertama ini karena oh ternyata yang tadinya mustahil, oh ternyata kita bisa loh. Ya. Nah terakhir kita pengen dengerin dari Cifani gimana Cifani pertama kali Star Club ya meaningnya apa buat Ci? Jadi aku pergi itu sebenarnya dipaksa banget sama suami. Aku tuh nggak mau. Udah gitu ya udahlah karena banyak cewek yang pergi akhirnya ya udah ikut. Terus pas udah trip dari Pro akhirnya ngerti sih kenapa suami itu bener-bener ngejar Star Club dari 2016. Oh kayak gini ya. Dan abis dari sini sih ketagihan ya. Yang harus dapat 2. Asik. Ya apa sih kerja keras suami tapi aku yang nikmatin gitu kan ya Iya, kemarin. happy ya. Cuman akhirnya ngerti kenapa bener-bener bela-belain gitu. Oke, karena Cifani juga pasti lihat hari-harinya waktu lagi perjuangan ngedapetinnya itu kan wah sampai Gila jungkir balik gitu kan. Iya. Tiap hari ngeluh, aduh
Aduh ya. Oh, berarti untuk teman-teman yang mungkin hari ini istrinya atau pasangannya masih belum ngerti kenapa gue tiap hari mungkin pulang udah capek ketemu orang gitu ya. Nah teman-teman harus dapetin achievement, ajak pasangannya pergi ya. Excited nggak nih teman-teman nih? Oke, thank you Civani ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen yang berikutnya. Ini waktunya, oke kita persingkat ya. Oke. Segmen berikutnya, boleh Sin? Dikeluarin. Nah ini temanya teman-teman ya. Kenapa kamu mau berpartner bisnis sama pasangan? Jadi kebanyakan di sini sudah menikah, Putri ya, tinggal Putri belum menikah ya. Bentar lagi kayaknya Putri ya. Nah, kenapa mau berbisnis juga, berpartner bisnis juga dengan pasangan? Oke, karena kan maksudnya ya sama pasangan itu setiap hari gitu ya, dari buka mata sampai tidur lagi ya ketemu dia terus. Ya ini bisnis masih mau juga sama pasangan gitu. Kenapa tuh masih mau jalanin spouse gitu? Boleh dari Ko Hadi? Kalau gue sendiri, jujurnya gue itu buat ketemu orang baru itu kan rada PR ya buat gue ya. Maksudnya nggak gampang ngeblend gitu, nggak gampang buat kaku lah gitu ketemu orang baru. Nah, si Lia itu punya itu, makanya gue awalnya itu cuma ngajakin dia buat bareng gue itu, jadi ketemu orang baru itu gue lebih gampang. Nanti dia yang bagian ngobrolnya, nanti gue begitu mau mulai ke produk, gue yang ngomong. Oh, bagi tugasnya gitu ya? Betul. Nah, dari situ lama-lama ya si Lianya ini tambah ngerti kan. Maksudnya tiap hari ketemu sama orang terus ngedengerin gue ngejelasin juga dia juga lama-lama ngerti. Dan pinter emang gitu. Dan dia juga udah lebih lihat ininya ya, maksudnya ke depannya teh bisnisnya di sini kayak gimana gitu. Jadinya dia mau ngejalanin akhirnya gitu, Mike. Oke, Gitu. jadi bagi tugas tahu kelebihan dan kekurangannya di mana. Betul. Jadi Yaudah, dia yuk, yang nutupin bareng-bareng. kekurangannya gue nih. Awalnya sih gitu. Keren banget ya. Saling melengkapi ya kalau dia. Betul, Mike. Nah, kalau Ica gimana Ica? Karena kan kepengennya bareng-bareng gitu ya. Jadi kayak punya tujuan goalsnya juga bareng-bareng. Jadi kayak pengen ya berproses juga bareng-bareng supaya bisa nikmatinnya juga bareng-bareng gitu ya. Waktu dulu sebelum gua maksudnya bener-bener ikut jalanin gitu, kalau si Edward tuh pulang misalkan cerita soal Prudential gitu ya ke gua, dianya semangat gitu ya cerita, tapi guanya cuma oh gitu ya, oh oke gitu kan. Jadi kayak ya maksudnya kayak beda gitu kalau cerita. Nah kalau sekarang semenjak gua udah ikutan gitu ya bareng-bareng, jadi kalau kita ngobrolin bareng gitu ya soal pro gitu ya, kita tuh jadi kayak apa ya, kayak punya semangat yang berbeda gitu kan, jadi kayak ngobrol tuh lebih seru gitu ya, terus kayak besok kemana nih gitu kan, kita besok ketemu siapa nih, kamu ketemu siapa, besok habis nge-gym kamu kayaknya kurang deh ketemunya, maksudnya bisa lebih banyak gitu lah, jadi kayak bisa saling semangetin gitu, bisa saling ngingetin, dan ya karena itu sih, karena tujuan goalsnya bareng ya, jadi kayak hari-harinya ngobrolin dan nge-reviewnya tuh jadi lebih semangat aja sih gitu. Jadi ya seru sih ngejalanin bareng. Menarik ya, tadi yang gue dengerin adalah bikin goalsnya juga bareng, tujuannya bareng, nikmatinnya bareng gitu ya. Nah gitu. seringkali kita itu pengen menyenangkan pasangan kita, tapi kita itu jarang ngobrol, sebenarnya yang lu pengen apa sih? Kita nih mau kemana, jadi kita nih mau kemana gitu loh. Dan itu ternyata jadi bikin perjalanannya enjoy di Prudential ya. Gitu teman-temannya. Oke. Next berarti pengen dengar dari Civani. Kenapa masih mau berbisnis sama Kobeca di Pru pasangannya? Ya aku lihat hasil dari Pru oke banget. Terus kan memang keluarga Handaya itu kan keluarga asuransi ya, dari engkongnya, dari papa mertua. Ya benar-benar insurance lah. Terus ngidupin semua tuh dari asuransi gitu sampai hari ini. Udah gitu kedua anak-anak juga udah gede, sekolah juga udah lebih lama. Udah ada mbak yang benar-benar udah bertahun-tahun lah udah ngerti kebiasaan kita tuh gimana. Udah gitu sebenarnya dia tuh tahun ini minta bantuin dong gitu kan. Civani Victor juga bantuin, Ica Edo katanya. Oh ya udah deh. Kayaknya memang tahun ini tuh butuh support banget gitu, jadi aku bantuin. Mungkin link yang
Suami nggak bisa, ya bisa lewat aku, lewat ibu-ibu sekolah, ya bisa saling support lah. Saling Iya. support ya. Aduh, thank you loh. Kasih tepuk tangan dong buat si Fani, teman-teman. Berarti ini memang building trust-nya juga udah bagus ya. Karena dari family udah di insurance gitu ya. Dan juga pasti lihat kobecanya ya, performance-nya seperti apa gitu ya. Asik, keren banget. Nah, kita tadi udah sempat ngobrol kan, ini first timer buat Starcup kan Kohadi sama Cilia kan. Nah, tapi kita belum tahu nih perjuangannya berdua waktu bener-bener mau dapetin dalam setahun kemarin tuh gimana? Boleh ceritain nggak? Cilianya boleh sharing juga kali ya ke depan ya? Boleh dong berdua, kan berdua Ci. Dijemput boleh Kohadi? Benar, benar, benar. Kasih dong. Itu kita tiap minggu itu puji Tuhan poin nggak pernah kurang 10 mic activity-nya, jadi lumayan stabil lah gitu, rata gitu ya. Terus di akhir tahunnya itu yang lumayan seru sih. Bulan Desember itu kita masih kurang itu angkanya sekitar 191 juta gitu. Dan itu benar-benar kita kerjain sampai tanggal 27 karena kita juga ada bikin sedikit miss gitulah, kesalahan. Kita udah bikin acara liburan dulu sama anak-anak teh di tanggal 28 gitu. Rencananya karena di belasan itu kita udah ada angka yang disubmit itu udah cukup harusnya, cuman akhirnya nggak jadi isu tuh. Makanya kita rada panik juga sampai tanggal 25 itu masih kurang lumayan banyak ya. 25 di 25 25, juta. tapi list namanya udah habis. Nah, gitu. Nggak tahu harus kemana lagi tuh teh. Nah, itu rada seru. Gimana? Kurang 25 jutaan lah. 25 jutaan, betul. Dan udah nggak tahu mau kemana lagi gitu, bingung. Tapi gua teh pingin pisan naik panggung. Tapi bukan panggung ini harusnya. Jadi gitu, Mike. Jadi sampai akhirnya tanggal 27 itu gue inget masih ketemu sama nasabah yang udah existing ya, nasabah existing kita ceritain lagi. Kita ketemunya sama si nasabah yang A ini malah jadinya yang closing ke kokonya, nggak sengaja itu teh. Jadi karena kita ketemu si koko ini teh, pas kokonya datang ke situ ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udah gue mau ambil lah. Angkanya ketutup dari situ di tanggal 27 itu teh. Gitu. Ya puji Tuhan sih karena ya ini bisa kejadian kayak gini kan karena kita ngerjain terus sampai ini kan sampai akhirnya tetap kita usahain gitu maksudnya. Kalau kita tanggal 27 mutusin, ah udah nyerah aja ya udah selesai nggak jadi berangkat kemarin. Nggak naik panggung. Ya, oke, buat yang online jadi pertanyaannya di terakhir-terakhir itu di Desember itu udah nggak ada waktu, ya udah tanggal 25, udah liburan lagi gitu ya. Tapi kenapa masih ngotot mau dari sisi Cilia ya? Silakan Ci. Jadi gua itu kalau dulu sekolah itu kan bodoh ya. Cuma tidur, nggak ada masa depan gitu ya, mama gua teh gitu. Jadi gua teh pengen sekali lah. Jadi waktu gua jalanin di Pro itu kan gua ninggalin anak sebetulnya karena dari dulu kalau yang gede itu full sama gua gitu. Dan gua menitipkan sama mama gua gitu. Tapi ada satu sisi akhirnya kan 6 tahun itu gua teh ada satu momen gua lihat mama gua teh pengen bikin mama gua bangga gitu. Caranya gimana ya, kayaknya kalau pinter gagak juga anaknya ya. Pas-pasan gitu otaknya ya. Tapi kayaknya kalau gua bisa satu achievement nih, naik panggung, bisa dapet piala, mama gua teh bisa bangga gitu. Dan tapi ternyata kebukti begitu gua bisa achievement gitu ya. Mah, gua teh berhasil nih gitu ya. Fotonya gua kasih semua waktu kemarin kick off gitu ya. Di situ teh mama gua teh ngomong-ngomong sama ii gua, puji Tuhan anak gua nih bisa ke Eropa. Yang benar-benar bikin gua teh setahun pusing ninggalin anak tapi nggak sia-sia gitu. Terima kasih Cilia, boleh silakan Cilia kasih tepuk tangan buat Cilia dong. Ya, ini nggak ada di skrip ya, ini tiba-tiba ya. Tapi aduh keren banget ya Cilia ya. Jadi itu meaning yang ya salah satu yang nggak bisa yang priceless ya. Itu nggak bisa dikejar hanya jalan-jalan, nah bukan itu ya. Tapi pengalaman itu nggak akan lupa tuh. Nah, kita mungkin pengen masuk lebih detail lagi karena kan kalau di Prudential itu ada dua hal besar yang kita lakukan setiap hari, yaitu adalah satu, kita bantu orang ya, yang kedua adalah kita juga bangun tim ya. Nah, boleh nggak gue pengen nanya dari Cifani dan dari Ica, apakah secara teknis itu gimana tuh
belajar sellingnya atau belajar bangun timnya karena bareng-bareng sama pasangan kan. Nah boleh nggak ceritain tuh siapa tuh pertama? Jadi Cifani boleh ya? Kalau aku kan baru ya, jadi aku bantuinnya lewat building team. Eh, Kebetulan di sekolah itu ada 2 orang teman, ya cobain aja gitu, mau nggak aku rekrut, ternyata mereka mau. Ya siapa tahu jalan, terus kan aku kasih referensi, ini yang cobain, aku janji ketemu ya, nanti kamu yang jelasin, kayak gitulah, benar-benar kerjasama gitu. Di saat mungkin link yang suami udah habis bisa dapat dari aku gitu, dari ibu-ibu sekolah. Ya udah. Oh berarti ya. Memang ada market-market yang memang kita pria-pria ini susah masuk sih memang ya. Tapi kalau kita jalaninnya spouse bisa dari lu ya Ci ya. Nah Ci, waktu cerita ke itu kan berarti lu ajak bareng kerjain di Prudential. Nah tapi kan maksudnya lu kan baru gitu loh. Nah itu boleh tahu nggak waktu itu apa cara yang lu ceritain gitu buat mereka? Kan ada 2 ya, yang satu memang udah ngejalanin Prudential. Oke. Cuman udah nggak aktif, jadi aku tuh nawarin, Shell mau nggak jalanin lagi, terus Michelle ngajakin Cat, terus mereka oke, langsung mau gitu, Oh, tanpa penolakan. Oh oke. Karena Cifaninya ya. Mungkin ya. Karena Cifani yang minta ya. Iya. Oke keren ya. Berarti asal kita ada usaha mau bantu kita tuh nggak pernah tahu loh teman-teman orang di luar sana tuh ya. Oke kalau Ica gimana Ca? Jadi sisi gua bantu si Edwardnya gitu ya. Kan si Edward tuh udah lama di Prudential jadi AB kan udah lama ya. Nah, gimana cara gua supaya gua bisa seperti Edward adalah ya gua harus mulai juga dari siklus partner dulu kan. Nah, jadi ya gua sih cara bantu gue ya, maksudnya sekarang gua berusaha, maksudnya terus belajar gitu dan gua tuh ngelaluin prosesnya dulu. Gua jadi ikutin dulu siklus partnernya, kayak kemarin kan gue ikut circle tuh kan, gue ikut training, gue mulai ikut call meeting, gue belajar gitu ya, gue belajar produk, gue belajar konsep gitu. Jadi ya ya gue pun ada goals pribadi gue gitu ya yang gue pengen dapet gitu kan. Jadi ya jangan lah ya gitu ya. Jadi ya pokoknya mah intinya mah itulah ya gitu ya kan, gue ada goals juga. Nah caranya kan ya berarti kan gue maksudnya harus ya berproses jadi partner gitu. Nggak bisa gue tiba-tiba langsung jadi AB kayak Edward gitu. Jadi ya so far maksudnya bantunya gue masih belajar supaya gue tuh bisa expert di bidang selling. Jadi supaya gue bisa expert di bidang selling, jadi Edward bisa fokusnya tuh di recruiting. Oke. Berarti waktu fokus di bidang selling tuh ada pertama kalinya ceritain sendiri gitu ada ya? Iya ada. Terus gimana tuh rasanya? Pertama kan gue tuh body sama si Jill gitu ya. Jadi gue tuh kayak lebih ngerasa kayak misalkan Jill, gue hari ini pertama kali nih Jill, gue mau ketemu sendiri gitu ya. Ya seru aja gitu ya, kita kayak deg-degan bareng, kayak takut Jill gimana nih tangan gue sampai getar gitu, sampai dingin gitu ya. Sekarang tuh gue tuh suka kayak ketek basah, tau gak sih kayak kalau sering, aduh gue teh kayak deg-degan gitu ya, kayak aduh gue teh takut sih gila gitu ya. Tapi ternyata teh kalau udah dijalanin teh, ya nggak basah bener itu kan, gitu kan ya. Ternyata tuh dijalanin mah nggak semenakutkan itu gitu ya. Bahkan sekarang kalau gue ketemu, gue nggak mau ngajak Edward gitu, kayak nggak say aku aja gitu, tau gak? Kecuali dia bawa suaminya gitu ya. Gue ini Asik. emang Keren. agak Tangan sosok buat sih Ica gitu ya. dong. Iya ya. Jadi pertamanya takut, deg-degan, tapi untung karena ada body-body ya. Ya, Jadi di Legacy itu serunya karena teman-teman siapa nih yang cocok kayaknya mirip-mirip sama gua, lu bisa body-body ya. Jadi bareng-bareng gitu ya. Keren, Ca. Oke. Nah, kita tapi tetap pengen tanya juga buat Putri ya. Nah, Put, kalau tadi kan ini kan temanya nih berpartner bisnis dengan pasangan. Nah, gue pengen nanya dong kalau misalnya Putri, kan di awal bisnis itu juga bareng-bareng sama Mama, udah gitu berpartner sama Om Victor. Nah, gimana nih waktu itu sempat ada kepikiran apa? Karena kan kalau gue jadi lo, gue bakal ngebayangin, oh kalau someday gue punya bisnis, ya mungkin teman gue kali yang seumuran atau apa gitu ya. Nah ini mulai bisnis Prudential,
sama temennya Mama tuh gimana gitu? Ada nggak sih yang lo, nih nyambung nggak ya gua atau gimana Put? Jujurnya buat gue nggak kepikir sama sekali sih kok yang itu. Jadi emang gue kan kenal sama Om Victor tuh udah dari gue ending SMA kali ya, ending SMA, kuliah, terus gue kerja itu tuh benar-benar ya keep kontak, ngobrol, kayak even gue keterima kerja tuh Om Victor tuh chat gue, Putri congrats ya kayak gini dan keep in touch. Jadi jujur, terus banyak juga kasih gue insight-insight gitu. Jadi buat ke Om Victornya sendiri tuh gue udah trust banget. Jadi apapun yang dia ngomong mah gue percaya gitu. Kalau itu tuh pasti buat kebaikan gue, hal yang baik kayak gitu kok. Wah keren. Jadi sebenarnya lu udah berpartner sama Ko Victor sebelum di Prudent sebenarnya ya? Iya udah kenal. Gue tuh skripsi tuh pakai company-nya Ko Victor kayak gitu. Jadi udah sering ngobrol lah gitu. Jadi waktu Widih. diajakin mah nggak terlalu banyak mikir gitu. Oke. Terus waktu lu memulai bisnis ini, gimana tuh tektokannya gitu loh? Maksudnya dari segi komunikasi lu ada kagok nggak gitu ya? Atau ada gimana nggak gitu loh? Karena kan mungkin gini, kalau misalnya gue punya partner yang se-season, mungkin pemikirannya tuh rada mirip gitu ya, semusim gitu, rada mirip pemikirannya. Nggak buffering gitu ya. Nah tapi kalau lu gimana tuh dari segi komunikasinya, terus waktu lu, aduh nih misalnya, aduh nih gue lagi capek nih, atau enggak, ntar nih gue lagi jatuh cinta dulu nih misalnya gitu ya. Kan itu kan mungkin, kalau Victor kan udah dulu gitu kalau itu kan. Nah itu gimana tuh? Gue nggak tahu dari sisi Om Victoria berusaha susah struggle-nya apa. Tapi kalau dari gue nggak ngerasain si struggle apa-apa sih. Mungkin karena Om Victoria juga berusaha pisan gitu buat menyesuaikan sama gue. Gue jujurnya kemarin sebelum talk show ini sampai scrolling chatting yang pas 2021 pas awal-awal join. Ya benar-benar kalau ngobrol juga kayak ngobrol santai aja, ngakak-ngakak gitu. Kalau misalnya dia nanya kayak Putri, lu abis lembur siapa ya? Ya udah oke, kita nggak usah bahas pro ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus dia benar-benar mungkin uh, apa ya ngingetin gua nggak cuma di pekerjaan doang kali ya. Kayak sesimpel lu teh olahraga, baca Bible, berdoa teh dia selalu ingetin. Jadi dia ada di hidupnya gua teh nggak cuma dari sisi prudensial aja gitu. Dia kasih tahu gua saat gua kurang oke juga kayak misalnya oh lu kayaknya perlu ngelakuin ini di luar apa benerin mindset. Jadi ya pastinya sekarang mah jauh lebih dekat gitu sampai gue nggak enak badan juga kadang gue nanyanya ke dia gitu kan obatnya apa. Tapi maksudnya ya gitu sih mungkin ada di banyak bagian kehidupan yang bisa kita discuss gitu kok. Oh oke, jadi hubungannya ini bukan cuman perlu aja gitu ya? Ya nggak cuma di pro aja tapi ya di yang lain jadi keluarga apa gue banyak share juga. Wah keren banget ya. Boleh tepuk tangan teman-teman, jangan takut-takut ya. Ya, gue pribadi dulu waktu ada di Prudential, kenapa gue senang ada di Legacy itu, kenapa? Karena memang yang kita omongin bukan hanya bisnis. Yes, Ya, benar banget. dan itu real teman-teman, itu bukan hanya slogan aja, tapi memang benar-benar hubungan leader dan partner ini tuh memang benar-benar seperti itu teman-teman ya. Kita ini gue personally ya, gue banyak belajar dari hidupnya Ko Andre, gue ngelihat dari hidupnya Glenn, gue ngelihat dari hidupnya Ko Willy, dari Ko Victor, dari Ciwidia, gue belajar banyak banget teman-teman. Dan yang bikin gue seneng di sini adalah bukan hanya karena oh income-nya gede atau apanya gede, enggak sih, bukan itunya aja. Apanya gede. Tapi cara pikir ya, udah gitu value. Dan itu tuh dicontohin, bukan cuman ngomong doang, tapi itu beneran ada, lu lihat sendiri di depan mata lu gitu loh. Nah itu yang gua senang banget, itu juga dialamin sama Putri ya, Yes, benar sama Ko banget. Victor kayak gitu ya. Asik. Nah ini pertanyaan terakhir teman-teman. Ya terakhir ya. Apa nih pesan-pesan dari teman-teman nih untuk kita semua yang sekarang kan kita lagi kejar Amsterdam dan Brussels 2025. Nah, kita di bulan Mei nih. Ada pesan-pesan apa dari Civani? Boleh Civani? Pesannya ya kita sama-sama ngejar lah, tetap lakuin ya. Mungkin sama juga ya sama Putri, Hadi, Ica. Sama-sama lakuin aktivitas yang seperti biasa.
Kalau misalnya ada penolakan, nggak dibales, ya keep going aja. Ya, terus ada yang mau nambah? Ica boleh Ica? Eh, lupa. Lupa. Apa sih? Jadi ya fokus aja sama activity harian. Terus kayak tuh kalau apa nyatet poin tuh penting sih kayak tiap hari gitu. Jadi supaya bisa nge-review gitu kan hari-harinya kita. Sama ya itu sih tadi ya, jangan nyerah sama penolakan gitu ya. Jangan baper ya. Gue juga ngerimain gitu ya diri gue sendiri karena kan kemarin juga ngerasain ditolak gitu terus sempet baper gitu ya. Terus Edward tuh bilang kayak satu penolakan tuh nggak bikin tujuan lu tuh hancur gitu kan. Jadi iya, jadi kayak oh iya juga ya Great guys. leader nih Ya, Edward. gue juga jadi mikir gitu ya orang-orang yang Star Club di sini kan pasti sama punya proses yang sama gitu sama yang gue Yes. lakuin gitu kan. Ya. Tapi kan ternyata kan semua tetap bertahan, tetap maju gitu ya, tetap ngusahain, tetap semangat. Makanya kan tetap pada dapat juga Star Club gitu. Jadi ya semangat supaya kita semua di sini bisa bareng-bareng ngerasain experience-nya kita jalan-jalan sama Prudential yang kayak kita udah rasain gitu ya. Jadi Yes. kita bisa seru-seruan bareng, bisa ngelihat lucunya Ko Philip ya waktu selama di sana ya. Tapi lucu banget Ko Philip ya, menghibur gitu ya. Jadi ya semangat sih itu aja. Oke, thank you Ca. Putri atau Hadi boleh silakan. Kalau dari gua apa ya? Maksudnya ya tadi udah di wrapping semua sama Ica. Iya, Gua iya. juga bagian nih. Idem aja kali ya. Gua ingetin lagi buat teman-teman, ingat lagi goalsnya waktu awal tahun kayak gimana. Terus goalsnya itu buat siapa gitu teman-teman. Jadi itu yang bikin mungkin tetap tetap kalian mau ngejar goalsnya kalian ya gitu ya. Titip itu aja sih dari gua. Kalau gue mungkin tadi kan udah dikasih tau sama yang lain tentang goalsnya apanya dan menurut gue juga kita kan ada di sini bareng-bareng teh nggak kebetulan ya gue merasa kita teh pasti udah dikasih apa ya source-nya masing-masing lah apa yang kita bisa manfaatin gitu kok mungkin nyambung tadi yang ke mama kan maksudnya awal-awal kan gue ngejalanin teh banyak dapat support dari mama gue juga kan mama gue teh edan pisan kalau misalnya masalah building relationship sama orang apa makanya dari kecil gue misalnya diajak sama mama gue tuh ke ngumpul sama temen-temennya gitu terus sampai sekarang sampai gue usia segini mama gue tuh selalu remind di grup family kayak om ini birthday ya kalian semua ngucapin ke gue sama dede gue jadi itu teh hal yang biasa gue lakuin gitu dari gue kecil dan tanpa sadar sekarang di Pru itu teh jadi hal yang bisa gue pakai gitu misalnya pada saat mama gue bantu gue support gitu ya oke mama bikinin janji ya sama om atau tante ini ya gue tuh udah bukan yang kagok lagi sama si om tante ini gue tuh udah bisa ngobrol biasa gitu nah menurut gue itu tuh privilege-nya gue gitu jadi teman-teman juga pasti punya privilege-nya masing-masing lah bukan berarti tapi kan mama gue nggak punya market yang oke maksudnya jadi bukan poin yang di situnya gitu jadi misalnya cara ngomong gue tuh oke gue bisa involve di community atau apa tuh pasti ada itunya masing-masing jadi gimana kita bisa manfaatin itu sih yang ada di diri kitanya masing-masing gitu Asik ya, gila ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman yang paling meriah ya. Buat tempat speaker kita hari ini. Nah teman-teman, kita tadi udah dengerin ya, bukan cuman yang seru-serunya aja, ya bukan hanya dijemput kereta kudanya aja, tapi juga segala tantangannya di sepanjang tahun kemarin. Ya, jadi kita tadi dengar, ternyata yang achieve PCC leader juga ditolak ya, sempat baper, sempat gitu ya. Yang achieve Star Club sempat bingung mau kemana lagi, sempat ya. So I think obstacle kita di depan itu sebenarnya sama-sama aja, ya. Tapi ada kualitas-kualitas, ada pola kerja yang yang ini dapat, yang ini nggak dapat, padahal sama-sama ngalamin penolakan. Betul? So teman-teman, jangan hanya mau kerjanya aja, ditolak-tolaknya aja. Teman-teman juga harus rasain achievementnya teman-teman. Ya, harus dapetin yang terbaiknya nanti di akhir tahun ya. Dan gue percaya bahwa nggak ada hal bagus yang for free. Semua ada price to pay-nya ya. Yang tadinya nggak pernah Star Club, hari ini Star Club. Nggak pernah PCC, nah hari ini PCC. Tapi gue percaya dari semua goals itu mungkin teman-teman juga udah bikin di awal tahun. Itu tuh ada meaning yang lebih dalam di belakangnya. Ada anak-anak kita mungkin di rumah yang nantinya punya pilihan di masa depannya. Ada orang-orang tua yang dibanggakan, betul?
Mungkin kita hari ini datang training, orang di rumah itu adalah orang yang kita perjuangkan. Betul ya? Nah yuk, jadi kita sama-sama di Legacy, kita saling dukung teman-teman. Saling support supaya setiap kita di sini tuh bisa jadi versi yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke? Dan gue percaya tahun depan nanti achiever-achiever ini nanti berganti semua nih orang-orangnya ya. Ada achiever-achiever baru ya teman-teman ya. Penuh nanti ya, nggak cuman segini aja ya. Oke teman-teman, boleh dong kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang paling heboh, yang paling keren buat first timer kita, the first of many, teman-teman. Terima kasih waktunya. Pastinya. Bingung kan, panik kan? Oh, bebas sih warnanya. Teman-teman, gue hari ini dapat bagus banget ya, pandangannya berbeda banget loh dari 4 orang hari ini teman-teman. Gue sampai catat tadi, keren banget ya. Terutama gue jadi inget nih, Handayang Mulia. Kita kan suami-suami yang ditinggal istri waktu itu. Gue tuh inget loh. Jadi pas gue lagi mau nunggu jemput istri-istri pulang tuh. Kalau biasa bilang, gila ya. Gue tuh happy banget ngeliatin istri gue happy di sana. Gila. Gila ya. Dudukku sampai gini, duduk gini. Gila, Vin. Vin, gila, Vin. Gue mah happy pisan ngeliatin gue. Ya, kok beca aja sampai happy banget lihat istrinya berangkat ke sana. Yang akhirnya bilang, gue pasti setiap tahun mau dapetin lagi Star Cup ini. Itu pun yang terjadi sama Revin sama Westy waktu dulu itu, inget banget waktu awal-awal ngejar Star Cup, kok beca juga yang berjasa buat kita berdua teman-teman. Dia gimana nyeritain bagusnya jalan-jalan waktu itu ke Paris. Gue inget banget ceritain ke beca tuh, Vin, lu perlu dapet loh ke Paris. Ini kayak gini, indah banget. Gue pastiin langsung dapet. Tahun depannya ke Berlin langsung. Gara-gara kok beca itu teman-teman. Nah, terus gue juga jadi seneng banget. Lia bilang tadi katanya, aduh gue mah gak pinter orangnya. Aduh bodoh waktu dulu waktu sekolah deh. Menurut gue ya, menurut kita berdua, orang yang pinter lah justru yang tahu goalnya mau kemana loh itu. Apa yang dia mau. Itu keren banget loh gue. Low profile, iya. Ketika lu tahu pengen ngebahagiain ibu lu, itu justru lu orang pinter menurut gue ya. Serunya seneng banget ya hari ini, jadi banyak pasangan-pasangan, banyak kayak Putri juga Gen Z jadi tahu mau kemana goalnya ada di bisnis ini. Jadi gue sebelum kasih ke Westy, gue sempat baca satu buku bilang gini katanya, the ideal job is not the one that takes all your time, but the one that gives meaning to your time. Both when you're working and when you're resting. Jadi teman-teman, hanya di bisnis inilah yang ketika kata Mike tadi bagus, semua punya price to pay-nya. Tapi pay-nya itu seru banget. Ketika lu fokus bekerja, ya lu bekerja. Tapi ketika lu lagi liburan, you fokus liburan. Hanya di sini kalian bisa begitu teman-teman. Oke? Semangat teman-teman. Nah, Westy silakan. Teman-teman sadar nggak hari ini dress code-nya apa sih teman-teman? Amsterdam. Nah, kita ngelihat ke masa depan, kita mau ke sana teman-teman ya. Nah, yang aku tangkap bahwa kita ini semua punya kesempatan untuk dapetin, kesempatannya terbuka untuk semua orang teman-teman. Nah, di Prudential ini ada 250.000 agent dan yang berangkat trip itu ada 1.000 orang nih. Salah satunya mereka ini teman-teman. Nah, teman-teman mungkin lihat ya teman-teman ya, asik liburan selama seminggu ke Praha. Nah, teman-teman lihat nggak selama setahun itu hari-harinya mereka kayak gimana? Gimana? Mungkin mereka lebih gini ya. Nah, mereka mungkin ketemu lebih banyak orang dari kita. Mereka mungkin ditolak lebih banyak dari kita nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apalagi ya? Saya lupa. Nah, jadi jangan lihat selama seminggunya mereka ke Prahanya, tapi selama setahun hari-harinya mereka. Nah, Westy sama Revin jadi inget, Westy sama Revin tuh join Prudential tuh tahun 2016. Cuman baru bisa dapat kesempatan Star Club tuh tahun 2018. Nah, caranya gimana? Hacknya kita adalah kita itu belajar dari orang-orang yang udah pernah Star Club. Kita belajar dari gimana ya seorang Hadi bisa Hadi ya, bisa
pertama kali akhirnya breakthrough dapat Star Club. Hari-harinya gimana ya? Apa yang mereka lakukan berbeda? Nah, itu yang kita pelajarin. Nah, di sini tuh displaynya ada banyak teman-teman. Teman-teman bisa belajar dari mereka-mereka yang udah dapat, yang mungkin sesuai sama teman-teman backgroundnya dari segi usia. Nah, cari tahu sampai supaya kita nanti sama-sama dapetin kemenangan ya teman-teman ke Amsterdam dan apa? Nah itu, activity-nya teman-teman. Nah itu aja.